Ada yang apa? Oh iya, HDMI iya. Iya. Oke. Yuk. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Taufik Jami At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Wallahi wa Rasul, kita masuk sekarang ke mawaqitus shalah, ya, waktu-waktu sholat, ya, atau waktu-waktu sholat wajib. Ya, di sini ada beberapa ringkasan, ya. Dalil awalnya adalah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, di surat An-Nisa ayat 103. Ya, ini dalil awalnya. Kenapa kita belajar tentang waktu sholat? Itu ya. Nanti di akhirnya ini ada kata-kata, ya, innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat 'alal mu'minin, kewajiban yang ditentukan waktunya. Gitu ya. Jadi waktunya, ya, tidak sembarangan, sudah ada settingannya, ya. Nah, oleh ulama ada beberapa yang mencoba membuat settingan lebih mudah. Ada minimal 3 hadis di sini. Ada hadis dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Jibril datang, hari pertama datang di awal waktu, hari kedua datang di akhir waktu. Lalu ada hadis dari Buraidah, ada laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan waktu sholat? Kata Rasul, sholli ma'ana hadzainil yaumain, sholat sama kami 2 hari ini. Hari pertama sholat di awal waktu, hari kedua sholat di akhir waktu. Ya, lalu hadis ketiga dari Abu Musa Al-Asy'ari. Gitu ya. Ini cerita tentang sholat, sehingga ada yang menulis seperti ini, itu ya, disimpelkan, ya, model sholatnya. Nah, ini kebaca kan? Ya, ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar atau subuh. Ya, kita masuk di awal, yaitu masuk waktu zuhur misalnya, ya. Ya, maka awal zuhur itu kapan? Ketika matahari bergeser ke barat, ya, atau bayangan muncul di timur. Kan asalnya matahari dari timur terus ke tengah baru ke barat, ya. Ketika tidak ada bayangan,
justru jangan sholat. Nanti ketika matahari sudah geser ke barat dan bayangan kita ada di timur, itulah masuk awal zuhur. Ya. Lalu ada akhirnya. Kapan akhir zuhur? Ketika apa? Bayangan sama dengan panjang. Bayangan sama dengan panjang bendanya. Ini sudah akhir zuhur. Ya, kalau di kota mah gampang, tinggal lihat gitu ya, ada waktu, oh ya udah selesai. Tapi kalau kita di perjalanan nggak tahu gimana ngitungnya, lihat aja, kita berdiri atau kita taruh tongkat 1 meter misalnya, kita ukur, oh sudah sama-sama 1 meter, berarti sudah habis zuhurnya. Ya, atau tongkatnya semeter tapi bayangannya baru 75 cm, masih ada. Nah, yang repot itu begitu mau mengukur mendung, nah udah susah udah. Ya. Ini kalau lagi ada matahari ya. Baru masuk awal asar. Awal asar itu berarti panjang bayangan melebihi panjang benda. Ini awal asar. Ya, jadi kalau masih sama itu masih zuhur. Kalau sudah panjang, bayangannya lebih panjang dari bendanya, itu sudah masuk asar. Nah, lalu akhirnya kapan? Nah, akhir asar ini ada 2 versi. Ya. Akhir asar dalam versi ikhtiar, ya, atau sebaiknya, maka ini sampai ya panjang bayangan 2 kali panjang benda. Kalau bisa sampai sini. Tapi kalau nggak bisa juga ya sudah, baru akhir asar ini yang jawaz, ya, yang masih dibolehkan, tapi sudah sangat terpaksa bolehnya nih, yaitu ketika matahari terbenam. Ya, matahari sedang terbenam. Karena kalau sudah terbenam masuk maghrib. Cuma kalau bisa jangan nunggu matahari terbenam. Ya, kalau bisa di awal. Ya. Ini kan nanti buat orang-orang yang sibuk atau lupa, ya sudahlah. Ya, nanti kita ada perinciannya kenapa agak panjang begini. Ya. Ini masuk di asar. Baru masuk awal maghrib. Kapan? Ketika matahari sudah benar-benar terbenam. Ya, ini saatnya orang buka puasa. Oh, nggak kelihatan. Iya. Oh iya. Teknisinya berarti ya. Ya sudahlah, saya ngomong aja kalau gitu deh. Oke, makasih. Ya. Jadi saya nggak usah ngetik ya. Iya. Jadi awal maghrib kalau matahari sudah benar-benar terbenam, yaitu masuk awal maghrib, ya, ghurubus syamsi. Sedangkan kapan akhirnya? Akhirnya itu ketika maghrib asyafaqil ahmar, ketika langit yang berwarna merah jingga itu sudah hilang. Ketika langit sudah mulai menghitam, berarti maghrib sudah habis. Ya, jadi kalau masih ada merah-merah dikit nih, berarti masih ada waktu maghrib. Ya. Nah, kapan isya? Isya kalau matahari kalau langit sudah gelap semua, sudah tidak ada lagi yang warna merah jingga, sudah tidak ada, berarti itu sudah isya. Sampai kapan? Nanti ada waktu ikhtiar, waktu yang terbaik kalau bisa sampai, ada yang mengatakan sepertiga malam pertama, ada yang mengatakan sampai tengah malam. Tapi waktu yang paling mentok itu sampai menjelang subuh. Ya, sampai menjelang subuh. Baru kemudian subuh itu ketika matahari, ketika fajar sudah menyingsing, ya, dari sebelah timur,
Saat itulah orang yang berpuasa mulai puasa, ya sudah nggak boleh makan lagi. Yang tahajud pun sudah habis waktunya, saat itulah masuk waktu subuh. Ya, jadi jangan pengen soleh banget, azan subuh pun masih sholat tahajud, jangan. Kemudian azan, biarin aja lah, saya tetap tahajud aja. Jangan, udah azan subuh ya selesai sholatnya. Ya, itu diantara bicara masalah 5 waktu. Kenapa ini dimunculkan? Karena nanti ada bahasa sholat itu yang namanya adaan, lalu ada i'adatan dengan qadaan. Ya, ada yang namanya adaan, i'adah dengan qadaan. Adaan itu artinya orang yang sholat masih pada waktunya. Ya, sholat zuhur jam 1 masih adaan. Kalau sholat zuhur jam 6 itu namanya sudah qadaan, udah kelewat. Qada itu udah kelewat waktunya. Ya, kalau sholat zuhur jam 1, jam 2 sholat lagi. Yang jam 2 namanya sholat apa? Adaan juga enggak? Itu namanya i'adah, ngulang. Ya, jam 1 dia sholat zuhur, jam 2 sholat lagi. Emang boleh? Boleh. Ada hadisnya, ada. Ya. Di antaranya nanti Rasul suatu hari sholat berjamaah, begitu selesai sholat ternyata Jibril ngasih laporan ada 2 orang datang ke masjid tapi nggak sholat. Dipanggil sama Rasul. Ya, kata Rasul, kenapa kamu nggak sholat? Kata dua orang ini, saya bahwa kami sudah sholat di rumah. Kami sudah sholat di rumah terus datang ke masjid. Apa kata Rasul? Walaupun kalian sudah sholat di rumah, kalau datang ke masjid ada jamaah, sholat lagi jadi makmum. Nah, sholat yang kedua itu dihitung nafilah, sholat dapat pahala sholat sunnah. Tapi niatnya tetap sholat wajib. Ya, nah sholat yang kedua ini namanya i'adah. I'adah itu artinya mengulang ibadah yang masih ada waktunya, gitu ya. Itu bicara tentang i'adah. Atau ada juga i'adah dia sholat. Ya, tadi i'adahnya hukumnya sunnah ya. Nanti ada yang i'adah hukumnya wajib. Dia tadi sholat zuhur jam 1. Begitu jam 2 dia baru ingat, perasaan tadi saya sholat nggak wudu deh. Waktu tadi jam 1 saya sholat zuhur nggak wudu, sah nggak sholatnya? Yang tadi zuhur jam 1 sholatnya sah nggak? Dia nggak wudu? Nggak sah. Berarti i'adah hukumnya apa? Wajib, karena dia dianggap nggak sah tadi. Ya, jadi ada yang hukumnya sunnah kalau untuk memperbaiki sholatnya. Tapi kalau yang sholat awalnya memang nggak sah, maka dia harus sholat lagi, namanya i'adah kalau masih di waktu yang sama. Maka tadi kenapa dijelaskan ada waktu-waktu tertentu. Kalau sholatnya masih di waktu itu namanya i'adah. Ya, sholat zuhur jam 1 lalu sholat lagi jam 2, maka sholat yang kedua namanya i'adah. Gitu ya. Yaitu sedikit tentang waktu sholat. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan, silahkan. Iya, mana yang lebih benar, sholat di awal waktu atau sholat pada waktunya? Dua-duanya benar, cuma yang terbaik sholat di awal waktu. Ya, yang lebih baik sholat di awal waktu. Ya, cuma di sini kenapa kok diberikan waktu yang lebih longgar? Karena tadi, ya karena kita terkadang punya kesibukan, atau kita lupa, atau bahkan kita ketiduran. Maka ketika kita bangun atau kita baru ingat tadi ya, 2:30 baru bangun, 2:30 siang karena lembur misalnya, waduh belum zuhur, masih sempat nggak sholat zuhur?
2:30. Masih sempat nggak? Masih. Dan masih ada waktunya. Ya, cuma nanti kalau yang dientar-entar sholatnya dia digampangin, itu yang nggak boleh. Jangankan ditinggal, ya, sholatnya dicuekin aja, dientar-entar jadi dosa. Nanti ada di Al-Maun kan, Bismillahirrahmanirrahim, wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu sampai terlewat. Itu yang nggak boleh. Maka dijelaskan di sini nih, inna awqatas sholawatil khamsi muwassa'ah. Waktu untuk sholat wajib itu luas, lebih luas waktunya dibanding sholatnya. Ya, li'anna waqtaha awsa' min miqdari adaiha, karena waktunya lebih luas dari melakukan ibadahnya. Lihat, wa yasihhu ada'uha fi ayyi waqtin. Sah melakukan sholat di waktu yang manapun, baik di awal, di tengah, dan di akhir, itu sah. Wala ya'thamu bi ta'khiriha, tidak dosa kalau kita mau mengakhirkan, nggak dosa. Tapi idza dakhala waqtu shalah, ketika masuk waktu sholat, wa aroda ta'khiraha, lalu ada orang yang ingin sholatnya diakhirkan, misalnya tadi zuhur di sini jam 12.07, lalu dia antar aja deh, saya sholatnya 2:30 aja deh. Nah itu boleh nggak gitu kan kira-kira ya? Zuhur jam 12.07, asar 15.17, ntar saya 2:30 aja deh sholatnya deh. Ya, bicara tentang Islam boleh, karena 2:30 masih masuk waktu zuhur, karena asarnya jam 15.17. Cuma dijelaskan di sini wa aroda akhiraha, tapi yang mau mengakhirkan, mau dimundurin sholatnya, fayajibul azmu ala fi'liha. Orang yang ingin sholatnya nanti diakhirkan, dia harus punya tekad untuk melakukannya. Hatta la yakuna aziman ala tarki. Saya yakin saya nanti pasti 2:30 mau sholat zuhur. Harus ada tekad. Bukan ntar aja dah 2:30 aja. Itu namanya bukan tekad. Misalnya dia punya kesibukan, dia punya meeting, itu ya yang nggak bisa ditinggal, dan meetingnya sudah dijadwalkan dari 11:30 sampai jam 2:30, ya sudah. Misal, atau oke, jangan meeting deh, misalnya dia dokter lagi operasinya dari jam 7 pagi, ya, terus begitu azan zuhur kan nggak mungkin dia tinggal dulu deh, saya mau sholat gitu, boleh nggak? Ya bisa pasiennya kelepak-kelepak tar. Nah yang begini ketika dia ingin mengakhirkan karena ada kondisi yang tidak memungkinkan, ya, maka dia harus ada al-azmu, ada tekad, ya saya 2:30 nanti bisa, pasti yakin, ya. Tapi kalau dia nggak bertekad untuk melaksanakan di waktu yang tadi dia rencanakan, ya, maka seolah-olah dia menyepelekan tadi fawailul lil musallin. Ya, jadi yang tadi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang menyepelekan sholatnya sampai waktunya kelewat. Kalau ini dia nggak menyepelekan, karena tadi ya mungkin dia sedang melakukan operasi dan seterusnya, ya nggak bisa dia tinggal, ya. Nah bedanya apa? Ketika orang sudah bertekad nanti saya 2:30 mau sholat zuhur, karena sekarang memang nggak bisa saya tinggal nih kegiatan ini. Wa idza mata asna al waqti, lalu jam 2 siang dia meninggal, ya, jam 2 siang dia meninggal, ya, qoblal ada, sebelum melaksanakan sholatnya, fala ya'tham, maka dia nggak dosa. Dia nggak dosa. Kan tadi dia sudah bertekad saya akan melaksanakannya 2:30, tapi jam 2 meninggal, kan belum 2:30. Makanya harus ada tadi tekadnya dulu. Ya, tapi yang terbaik walakinnaha tajibu 'alal mukallaf fi awwalil waqti. Tapi yang terbaik tetap pelaksanakannya di awal waktu. Ya, pilihan terbaik di awal waktu. Gitu ya. Tapi kalau dia tadi mau di akhir waktu, maka dia harus punya tekad. Tapi ketika dia meninggal sebelum melaksanakan, sebelum waktu yang dia bilang, maka dia nggak dosa. Ya.
Nah, tapi sebaliknya, wa idza adrakal mukallaf juz'an min awwalil waqti. Tapi kalau kondisinya kayak tadi, saya mau 2:30 sholatnya karena tadi ada urusan yang nggak bisa dia tinggal, ya. Tsumma tara'al uzru, tiba-tiba jam 2 dia gila, ya. Awil haid, atau perempuan jam 2 siang dia haid, padahal dia tadi mau sholatnya jam 2:30, jam 2 datang haid perempuan, atau laki-laki jam 2 siang dia gila, ya. Istaqarrul wujub fi dhimmah, maka dia tetap punya utang sholat, ya. Maka nanti ketika yang haid dia sudah bersih, maka sholat zuhur itu tetap utang, ya. Kenapa? Karena seandainya dia melaksanakan di awal waktu selesai, tapi dia mundurin. Termasuk yang gila tadi, kalau dia sembuh maka yang zuhur tadi harus dia bayar. Itu bedanya, ya. Tapi kalau dia meninggal nggak punya utang. Tapi kalau dia masih hidup tapi kondisinya gila atau dia haid, ya, maka kewajibannya tetap ada, walazimahul qadha. Dia harus ganti idza zalal udhru. Kalau tadi ya uzurnya hilang lagi, yang tadi haid, ya, kemudian udah bersih dari haidnya, atau yang gila dia sudah sembuh, maka dia harus bayar zuhur yang kemarin dia tinggal. Yang katanya dia mau zuhur 2:30 tapi jam 2 dia udah ada masalah gitu, ya. Iya, itu bedanya antara orang yang meninggal dengan orang yang ada uzur yang lain. Oke, ada pertanyaan? Iya, silahkan. Iya, yang pertama, ya, mungkin kita dulu waktu mudanya belum ngaji, ya, atau ada kesibukan lalu kita entah sengaja atau tidak meninggalkan sholat. Yang penting kita masih meyakini bahwa sholat itu wajib, walaupun kita meninggalkannya, maka itu dianggap hutang dan harus dibayar. Kalau nggak dibayar atau bayarnya belum selesai, kan Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan sisanya tetap Allah cover. Gitu aja, yaitu yang pertama, ya. Dan 4 mazhab mengatakan itu, ya, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat baik sengaja atau tidak, maka dia jadi ada hutang sholatnya, ya. Yang mengatakan enggak cuma satu, namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi dari mazhab Adz-Dzahiri. Beliau mengatakan bahwa enggak wajib bayar hutang sholat karena orang yang ninggalin sholat dianggap kafir. Orang kafir yang nggak usah bayar sholat. Tapi mazhab yang 4 enggak, orang yang ninggalin sholat baik sengaja atau enggak tetap dianggap muslim, makanya bayar, ya. Tuh, masih lebih enak yang 4 mazhab. Enggak, dia masih muslim kok. Yang penting dia mengatakan sholat wajib walaupun waktu itu belum mau sholat, entah karena ya alasannya syar'i atau tidak, makanya harus dibayar. Nah, gimana bayarnya? Boleh habis sholat maghrib lagi, habis sholat zuhur lagi, habis asar lagi, ya. Seandainya keburu meninggal dan kita belum lunas, kan Allah Maha Pengampun, yang penting kita udah bayar, ya kan? Ya, karena ampunan Allah, rahmat Allah lebih luas. Nanti dalam hadis qudsi yang lain dikatakan, seandainya manusia datang dengan membawa dosa, ya, sepenuh lautan, akan Allah bawakan ampunan yang lebih besar dari itu. Yang penting kita mau berusaha untuk bayar, gitu aja. Atau cara yang kedua, kita cari waktu kosong dan kita sedang fit, sedang sehat,
silahkan mulai bayar. Misalnya jam 9 mau tidur nggak bisa tidur, dan kita nih masih sehat, masih fit, ya sudah kita wudhu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selesai tidur. Ntar tengah malam bangun lagi, kita masih seger lagi, sholat lagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidur lagi. Ntar pagi ada waktu, sholat lagi. Sampai kapan? Sampai utang kita lunas, atau tadi kalau toh belum lunas, mudah-mudahan yakin karena Allah itu Maha Pengampun, udah gitu aja. Makanya kenapa dalam Al-Quran banyak ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Yang penting kita masih mau bayar. Coba ya, kita ngutangin orang itu bayarnya nyicil, kan lama-lama juga kita kasihan kan. Ya Allah, kasihan, datang masih 1.000, masih 2.000 gitu kan, kapan kelarnya nih utang, udah lunas dah. Kita aja punya rasa kasihan, apalagi Allah. Yang penting kita mau bayar. Teknisnya terserah kita gitu ya, apa tadi diiringi dengan sholat yang sama atau kita cari waktu luang lalu kita sholat gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, dan ulama kenapa tadi mewajibkan qadha? Karena kita masih dianggap muslim. Yang bilang nggak wajib qadha karena kita dianggap kafir. Mau pilih mana? Dianggap kafir apa muslim? Dianggap muslim, makanya bayar. Udah, ya nggak usah mikirin masa lalu. Udah, sekarang bagaimana caranya biar anak kita, cucu kita, keluarga kita nggak kayak kita malah sholat dulunya. Kita suruh ngaji. Ya, kalau perlu kita iming-imingin anak-anak kita. Kalau rajin sholatnya nih goceng, ya biarin. Lah sholatnya karena duit dong, ya biarin ya anak-anak. Ya, ntar nih mau Ramadan, pokoknya ntar Ramadan hatam, wah misalnya kan, Ramadan hatam tenang aja, dibeliin apa, biarin, biar anak rajin ngaji. Jangan anak naik kelas doang dijanjiin, biar anak rajin ibadah kagak, ya jadi males. Ya, tekor dong Pak dikit-dikit dulu, ya biarin aja, ketimbang nanti tuanya kayak kita nyesel, kenapa nggak dulu digituin, ya kan? Coba kalau dulu disemangatin sama orang tua, kita pasti rajin ibadahnya. Gitu ya. Jadi tetap kita bayar, bismillah. Silahkan pilih tadi caranya, mau ikutin sholat yang ada atau cari waktu luang. Ya, selama kita mampu, mudah-mudahan lunas. Kalau toh nggak lunas, kan Allah Maha Pengampun. Yang penting kita sudah berusaha untuk bayar. Gitu ya. Wallahu a'lam. Lalu yang kedua tadi apa, Pak? Oh iya, kalau pergantian hari untuk hijriyah iya mulai maghrib. Makanya kita terawih dulu apa puasa dulu? Biasanya terawih dulu atau puasa dulu? Terawih dulu, ya kan? Karena begitu maghrib masuk awal baru besoknya puasa. Ya. Lebaran dulu atau takbiran dulu? Lebaran dulu atau malam takbiran dulu? Malam takbiran dulu baru besoknya lebaran. Ya, karena kita pergantiannya mulai maghrib. Itu ya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ada pertanyaan, ada kasus dulu saya pernah tinggal di Cibinong Barat masih kecil. Jadi ada orang membunuh anak. Setelah membunuh anak hingga dewasa, anak tersebut tidak mau menjalankan sholat dan hampir tidak pernah disuruh untuk belajar ngaji dan sebagainya. Apakah yang akan bertanggung jawab orang tuanya? Apa orang tua yang telah mendidiknya? Itulah kemudian yang akan diseret. Iya. Ada kasus nih, ya anak angkat ya. Anak angkat, terus anaknya nggak mau sholat. Yang tanggung jawab orang tua kandungnya itu orang tua angkatnya. Ya dua-duanya. Ya. Di zaman Nabi juga, Nabi bukan ngangkat ya, tapi ngasuh ya. Kan yang Nabi asuh itu Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu Nabi diasuh sama Abu Thalib. Ketika Nabi usia 8 tahun kan, kakeknya meninggal, Nabi dititipkan ke Abu Thalib. Ketika Nabi nikah dengan Khadijah, gantian. Ya, anaknya Abu Thalib satu, Ali bin Abi Thalib, diambil diasuh sama Nabi. Nah, karena Nabi pengasuhannya baik,
begitu Nabi menawarkan Islam, Ali ya ikut. Terus Ali laporan ke bapak kandungnya Abu Thalib. Jadi saya diajarin begini, diajarin Islam, Quran, wahyu, bla bla bla. Ya, kagetlah Abu Thalib. Tapi karena sudah tahu bahwa ya ponakannya ini Muhammad ini memang orang baik, ya udah ikutin aja. Ikutin ya sepupu kamu Muhammad. Gitu ya. Dan memang bicara tentang pengasuhan pendidikan bukan perkara mudah. Makanya bicara sholat bukan diajarkan ketika sudah balik. Bahasa Islamnya muru auladakum, ajarkan anakmu sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka usia 7 tahun. 7 tahun udah balik belum? 7 tahun udah wajib sholat belum? Belum. Tapi kalau sholat tetap dapat pahala, baik anaknya maupun orang tuanya. Makanya harus bekerja sama nih orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Ya, kemudian wadribuhum, pukul dengan tanganmu, bukan pakai balok. Pukul dengan tanganmu. Ya, nanti ulama mengatakan mungkin maksimal 3 kali. Intinya ingin nakut-nakutin anak. Wahum abna asyri sinin, ketika mereka usia 10 tahun masih belum mau sholat. 10 tahun udah balik belum? Belum juga. Jadi ada 3 tahun betul-betul diajar dengan kasih sayang, dikasih contoh. Ya, mungkin dibawakan guru ngaji atau dia dibawa ke TPA atau dibawa kemana. Intinya yang anak itu jadi melihat langsung bagaimana sholat, melihat langsung bagaimana orang ngaji. Bahkan tadi diiming-iming silakan. Ya, anak saya perempuan tuh yang bontot. Asal saya kalau nggak ngajar, saya ke masjid pasti ngikut dia. Ya, begitu ngikut ya di masjid warawir lari sana sini, naik ke podium, main mic, pada melototin jamaah tuh. Dicari mana bapaknya. Begitu lihat bapaknya saya pada diem semua, jangan anaknya ustadz katanya. Ya, kenapa anak saya mau ikut? Karena pulang minta jajan. Ya biarin, yang penting mau sholat. Bahkan kalau didengar azan saya masih di rumah, masjid, maksudnya ayo. Ya kalau kita nggak ngajarin bener, nggak mungkin anak itu susah. Kalau sejak awal diajar bener, insya Allah anak pasti mau ngikut. Ya, walaupun tadi kita harus ada modal lagi, biarin. Emang anak-anak modalnya begitu, paling pulang minta main ke warung. Ya, sholat juga tadi cuma muter-muter doang. Ntar habis sholat sibuk ngambil Quran, bukain depan saya cuma ini doang nih, ini mbak nih, ini ya udah tutup kabur lagi. Tapi kan anak kenal, yang penting kita pakein pampers takut dia pipis di masjid gitu kan. Ya kalau memang dia lagi semangat. Maksud saya begitu, sejak kecil dikenalkan saja dengan masjid, dikenalkan dengan ibadah, ya, dan dikeraskan tadi ketika usia 10 tahun. Makanya anak saya yang kedua tuh perempuan begitu. Nanya, Bi, nih minggu besok ulang tahun yang ke-10 nih Bi, hadiahnya apa? Oh hadiahnya saya pukul kalau nggak sholat. Lah kok gitu sih? Saya bacain hadisnya. Malas tau gitu, saya nggak nanya. Saya jelasin, udah 10 tahun ya, kalau nggak sholat juga tuh kata Nabi boleh saya mukul. Mikir dia. Ya, kalau belum 10 tahun jangan. Makanya kita ajarkan pelan-pelan. Ya, kalau toh tadi sudah balik masih belum juga, ya sudah tanggung jawab dua-duanya, baik orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya. Ya, karena itu kalau kita mau ngasuh, ya betul-betul ya mendidiknya dengan cara yang terbaik. Kalau toh sudah maksimal dia masih begitu juga, ya itulah ujian kita. Ya itulah ujian kita. Jadi gimana? Ya sudah terus jalan, tetap kita ajarkan dan jangan lupa berdoa. Kan doanya diajarkan tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, atau doa Nabi Ibrahim. Apa doanya? Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya orang-orang yang menjaga sholat, ya muqimis sholat wa min dzurriyyati, dan juga keturunan saya Rabbana wa taqabbal du'a. Ya nanti cari doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, ada di itu doanya. Ya Allah, jadikan saya dan keturunan saya orang-orang yang bisa menjaga sholat.
Mudah-mudahan dengan doa itu ya dimudahkan bagi anak ya untuk rajin sholat. Ya wallahu a'lam. Oke, ya silakan Pak Haji. Kita ini orang Islam harus mendahulukan awal waktu sholat. Iya. Nah sekarang keadaan kita berjalan naik mobil, tapi kita nggak tahu jam berapa kita sampai di sana, sampai tempat tujuan. Tapi kita menjamak sholat kita seperti kayak kita perjalanan. Nah apakah itu boleh? Nah kedua, tadi kalau kita bilang sholat di awal waktu, kita membuat jarak waktu dan sekian nanti saya sholat. Apakah itu tidak kita mendahulukan kodrat kita? Kita sudah pasti sampai jam seperti itu. Nah itu gimana kan? Kalau itu terasa, dan itu bagaimana kalau kita melaksanakan tadi sholat tadi seperti jamaah tadi? Iya. Makasih. Oke ya, yang pertama tadi tentang musafir ya. Kalau kita berjalan atau melakukan perjalanan sekitar 81 km atau lebih, ada yang mengatakan 89 km atau lebih. Ya, cara hitungnya gampang, buka Google Map, startnya di mana, finishnya di mana, kelihatan. Nggak usah ngukur sendiri, capek. Ya, udah ada teknologinya. Ya ceritanya tadi ya sudah di atas 81, di atas 89 km misalnya ke Bandung. Maka nanti ada rukhsah, ada keringanan. Ya, namanya rukhsah atau keringanan. Ya, di antara keringanan buat musafir adalah boleh menggabungkan sholat. Yang zuhur dan asar di waktu zuhur atau yang zuhur dan asar di waktu asar. Silakan. Yang penting jamaknya tadi ya ketika sudah musafir. Nah, kapan hitungan musafir? Hitungan musafir itu 5 km dari batas kota. Misalnya di Bekasi, batas kotanya itu Bekasi Timur. Karena kesana kan sudah kabupaten kan? Ya, kalau nggak salah Bekasi Timur itu sekitar kilometer 16 ya kalau nggak salah. Berarti di kilometer 21 kita sudah bisa menjamak sholat. Nggak usah nunggu sampai Bandung. Ya, kita cari rest area sudah di atas kilometer 21, udah kita masuk sholat jamak. Kalau Jakarta Bekasi dengan bawa mobil sendiri, kan nggak bisa berhenti. Iya, tadi kan saya bilang kondisinya kan musafir. Kita musafir nggak? Ya, ya. Kalau tempat kerja kita memang musafir ya, why not? Tapi kalau tadi cuma Jakarta Tangerang nggak musafir, Ustaz, dia masih Tangerang misalnya baru 60 kilo kan nggak musafir ya, nggak bisa ya, itu ya. Jadi rukhsah keringanan musafir itu yang kita ambil. Yang berikutnya yang kedua, kok kita seolah-olah nekat banget dikasih waktu sholat malah dientar-entar. Tadi kemungkinan kita memang ada kesibukan yang nggak bisa kita tinggal. Ya, misalnya tadi saya bilang dokter ada operasi. Ya, kan kalau operasi kan hitungannya kan kadang hitungan detik, misalnya operasi sesar aja untuk melahirkan. Kan nggak bisa udah dibelek ditinggal. Ya, perut perempuan, tar aja deh nyambutnya deh, nunggu habis sholat, nggak bisa. Nah, hitungan detik dia harus ambil dan tutup, kalau nggak nanti kebanyakan masuk ya, udara bisa bahaya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang memang nggak bisa ditinggal, maka dia kan nanti punya apa namanya settingan waktu. Kayaknya kalau operasinya ini paling cuma berapa jam. Misalnya tadi settingan operasi jam 11, selesai 2:30 misalnya, menurut dia udah pokoknya nanti saya selesai operasi 2:30 saya baru sholat zuhur, karena tadi operasinya bisa ditinggal, ya kan? Nah, kalau toh tadi sebelum 2:30 dia udah meninggal, maka dia nggak kena kewajiban, nggak kena beban tadi ya, karena dia tadi sudah setting 2:30. Lain halnya kalau sudah 2:30, sudah selesai, istirahat dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, itu dia salah, nggak boleh, karena dia tadi sudah bertekad untuk 2:30 saya baru sholat, gitu ya. Dan betul-betul ketika dia sudah selesai operasi, lalu dia sekitar 2:30 kurang, lalu dia buru-buru wudu, sholat, maka nggak ada masalah di situ. Jadi kalau kita Ya. operasi kita boleh jamak. Nah, kalau jamaah itu nanti kasusnya. Apakah boleh kita laksanakan itu untuk jamak?
Ya, untuk kasus jamak dalam kajian fikih memang ada dua. Ada jamak kondisinya musafir, ada jamak kondisinya mukim, tetap di dalam kota. Boleh dengan syarat, dengan SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, musafir itu boleh, musafir. Jamak itu dibolehkan satu kalau kondisinya sakit. Dia repot kalau harus sebentar-sebentar bangun wudu sholat sementara, ya dia bangun tidur aja susah, maka dia boleh menjamak sholat dalam kondisi sakit. Zuhur asar jadi sakit, maghrib isya terus. Ya. Yang kedua dalam kondisi hujan lebat. Ya hujan lebat apalagi banjir, sudahlah dia dibolehkan untuk menjamak sholat walaupun bukan musafir. Ya. Nah yang ketiga tadi dalam kondisi-kondisi yang kritis tadi, ya seperti dia operasi, karena nggak ada yang nggak bisa ditinggal, maka dia boleh menjamak. Ya, tapi kalau kondisinya kondisi biasa-biasa aja, ini Pak Ustadz pengantin boleh nggak? Ya pengantin mah sholat dulu baru dandan. Kadang begitu kan, bisa kali pengantin udah saya dandan dulu, dandan udah 2 jam, pas mau dipajang azan, ya salah sendiri, sholat dulu baru dandan. Ya, atau modelnya sama kayak di gedung aja udah jam 11 kan jam 1 selesai masih bisa sholat zuhur gitu ya. Jangan gara-gara dandan kemudian nggak sholat atau sholatnya dijamak, ya nggak ada urgensinya apa gara-gara dandan, ya bersihin aja. Untuk kalau saya bersihin nanti yang tukang dandan marah, ya yang bayar kita kok, lebihin aja, pasti nggak marah dia, ya kan. Tapi kalau tadi kayak operasi pasien kan mau nggak mau. Tapi kalau cuma pengantin dia dandan ya mendingan dia sholat dulu baru dia dandan. Gitu ya. Kita lihat mana kepentingannya. Oke, ada yang lain? Ya silakan. Misalkan kita jalan musafir, kita di sana mau jalan jauh, kita jalan kaki, tapi pas kita ke rest area itu nggak bisa. Kita ubah jadi jalan kaki itu boleh. Iya, kita niatnya tadi jamak takdim, gitu ya maunya. Tapi pas cari rest area penuh semua, boleh nggak kita jamak takhir? Boleh, nggak ada masalah. Ya, rest area sini penuh, sana penuh, udah. Akhirnya sampai Bandung baru sholat. Ternyata sampai Bandung udah asar, nggak masalah. Ya, karena pilihan jamak itu boleh jamak takdim, zuhur dan asar di waktu zuhur, maghrib dan isya di waktu maghrib, atau jamak takhir belakangan, zuhur dan asar di waktu asar, atau maghrib dan isya di waktu isya. Nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan jamaknya asar ke maghrib, jangan. Ya, pasangannya zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Jangan cari pasangan yang lain. Bisa nggak asar dan maghrib atau isya dan subuh? Nggak bisa. Subuh dan zuhur nggak bisa. Ya, pasangannya cuma zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Ya, itu pasangan untuk sholat jamak. Ya, 2 sholat di 1 waktu. Boleh di awal yaitu zuhur atau maghrib, boleh di akhir yaitu asar atau isya. Oke? Ada yang lain? Gimana? Lanjut? Dikit lagi ya. Iya, ketika anak kecil dia sudah balik, atau orang kafir masuk Islam, atau orang yang haid sudah suci, termasuk orang yang nifas sudah suci, atau orang yang gila sudah sembuh, atau orang yang pingsan sudah bangun, lalu masih ada waktu sholat 1 rakaat, maka dia tetap ada kewajiban sholat. Kata Nabi, man adraka raq'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu, siapa yang bisa sholat 1 rakaat subuh ya sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapati sholat subuh itu. Wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adrakal asr, siapa yang sholat asar walaupun dapatnya cuma 1 rakaat kemudian sudah azan maghrib, maka dia tetap sudah mendapatkan asarnya. Maksudnya ketika ada perempuan lagi haid, kemudian tadi
misalnya tadi zuhur jam tadi ya, asar jam 15.17 ya. Jam 15:10 perempuan ini selesai haidnya. Masih ada waktu zuhur nggak? Asarnya 15.17, dia 15.10 selesai haidnya. Masih ada waktu zuhur nggak? Masih berapa menit? 7 menit. Bisa nggak dia sholat zuhur? Nggak bisa, karena dia harus mandi wajib dulu, ya kan? Dan mandi wajib perempuan biasanya lebih lama. Nah, apakah gara-gara dia mandi wajib kemudian dia masih ini ya ada utang zuhur nggak? Ya, kalau pakai hadis ini ada utang zuhur. Walaupun tadi cuma tinggal 7 menit, dia mandi begitu selesai, pas baru mau takbir azan asar, tetap dia ada utang sholat zuhur. Ya, termasuk tadi yang lain. Ya, orang yang kafir masuk Islam, orang yang gila lalu sembuh, begitu sembuh tinggal 7 menit lagi, dia wudhu misalnya, terus sholat baru 2 rakaat azan asar, ya terusin sholatnya, jangan berhenti, tetap terusin, tambahin lagi 2 rakaat zuhur. Ya, intinya kalau masih ada waktu sholat dan kita sholat walaupun cuma dapat 1 rakaat, sisanya tetap lanjutkan dan kita tetap masih dihitung sholat, masih dapat waktu sholatnya walaupun dapatnya cuma 1 rakaat, sisanya di waktu sholat yang lain, gitu ya. Ini maksud dari hadis ini, ya. Jadi apapun kondisi kita baru balik atau ada orang yang baru masuk Islam atau orang yang haid atau nifas, suci dari haid nifasnya, maka ketika ada sisa waktu sholat, maka saat itu juga kita punya kewajiban sholat, walaupun kita belum tentu bisa melaksanakannya saat itu juga, karena kita harus mandi atau kita harus wudhu misalnya, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Iya. Iya, ketika ada orang tua, faktor usia, kemudian dia sudah susah, bicara saja susah, tapi maaf, akalnya masih normal nggak? Karena kalau ada orang tua yang sudah pikun, maka dia nggak wajib sholat. Kan salah satu syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Pikun kan sudah nggak sehat. Ya, jadi kalau ada orang tua pikun jangan dipaksa sholat. Orang yang masih pikun, ketika pikun dia nggak wajib sholat. Tapi ketika dia sudah sadar, mungkin dia nanya sholat, ayo baru disuruh sholat. Ya, kita yang lebih paham. Kalau misalnya orang tua kita jalan aja pipis dan dia nggak terasa, udah pikun berarti. Ya, kita yang lebih tahu gimana. Kalau pikun ya jangan dipaksa. Tapi kalau dia nanya, ayo kita ajarkan, ya kita bimbing sholatnya. Walaupun tadi mungkin ngomongnya sudah berat, ya sesuai dengan kemampuannya aja. Dia nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa mengucap walaupun hanya dengan bibir yang komat kamit atau dengan mata yang berkedip-kedip. Selama memang dia masih 4 poin tadi syarat wajibnya masih ada, maka tetap ada sholatnya, ya. Muslim, balik, berakal sehat, lalu suci dari haid dan nifas. Kalau 4 ini masih ada, maka masih ada kewajiban sholat. Salah satu hilang, tadi misalnya dia sudah nggak sehat lagi akalnya, berarti dia tidak ada kewajiban sholat saat itu. Kalau sudah sembuh, ya balik lagi, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, cukup. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.